Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlatih. Tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Kalau konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya kira musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. Ini sudah jadi undang-undang, Pak. Sudah jadi aturan. Iya, Bang Iwo, tapi yang mulia jangan berpihak begitu dong. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Nah, sekarang kita masuk ke jawaban loh ini, ya. Kok masuk jawaban ini kok? Saya ditunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak? Kan dia bilang punya, tunjukkan. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini hari ini sangat-sangat menggema begitu kan. Ada persepsi publik yang kemudian muncul begitu kan ya. Jangan-jangan banyak yang mengikuti tren ya di X begitu. Ada yang mengatakan takut hadiri sidang dan tunjukkan ijazah asli. Kuasa hukum Jokowi minta persidangan digelar secara online. Ini banyak sekali perdebatan itu muncul begitu kan. Ya bahkan ini memanas dalam dalam persidangan itu begitu kan. Memanas semanas-panasnya begitu. Ada apa di balik ini semua? Karena toh pada hakikatnya ya dugaan ijazah ini sampai kiamat pun kalau dengan cara-cara seperti ini tidak akan ditemukan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya ini akan muncul spekulasi-spekulasi baru begitu. Ya soal hasil dari forensik ini berbeda begitu apa yang kemudian ya yang dirasa, yang dipandang oleh Roy Suryo, Rismon, terus kemudian Dr. Tifa dan kawan-kawannya begitu. Ini berbeda begitu. Lantas bagaimana hal yang kemudian ya apakah ini asli atau tidak begitu? Saya kira kesalahan-kesalahan fatal dari seorang Jokowi di situ salah satunya adalah membawa ke ranah kerana hukum begitu. Kenapa kok tidak ditunjukkan panggil saja ke rumahnya? Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, sini. Ini. Saya tunjukin ini ijazah asli. Ini saya, ini asli. Nah, itu yang pada akhirnya akan muncul. Karena keyakinan Rismon secara forensik begitu menunjukkan fakta-fakta baru. Yang beredar ini begitu justru bisa saja dianggap ini palsu. Siapa yang memalsukan itu? Siapa yang menyebarkan pertama kali? Ini kalau masalah hukum saya kira tidak bisa begitu. Ahli bisa saja salah begitu kan ya. Ahli bisa saja salah. Tapi keahlian apa yang kemudian dilakukan oleh Rismon ini menunjukkan kekuatan di situ begitu bahwa punya fakta-fakta baru bahwa ada dugaan palsu dan sebagainya. Nah, mulai dari kuasa hukum yang meminta persidangan digelar secara online. Nah, apa maksudnya? Ya, saya kira mungkin lebih mengefisiensi atau bagaimana begitu kan. Ini narasi-narasi orang loh begitu kan. Ya, takut hadiri sidang dan tunjukkan ijazah aslinya. Kuasa hukum Jokowi minta di persidangan digelar ya di online. Nih, benar kata gue, cuma buzzernya doang yang berisik di medsos. Jokowi akan ya begono begini. Faktanya sidang aja minta online. Tahu kan kenapa online? Supaya Jokowi nggak datang ke pengadilan. Ini komentar-komentar netizen begitu. Semakin muncul narasi-narasi yang kemudian yang kita lihat hari ini, persepsi publik ini berbeda loh begitu. Ada yang mengatakan ini tidak independen untuk mengecek forensik itu. Ada yang mengatakan fakta baru begitu kan ya. Jokowi takut untuk menghadiri di persidangan itu. Adalah juga lagi persepsi orang yang mengatakan bahwa kenapa seorang Jokowi tidak menunjukkan secara detail. Tunjukkan aja begitu seperti Obama begitu. Ini pada akhirnya kan muncul spekulasi. Makanya yang saya katakan tadi, sampai kiamat pun ya tidak akan menemukan titik temu kalau hal-hal seperti ini terjadi. Apakah ini sengaja dibuatkan ya diredam dulu ya dimunculkan spekulasinya agar Jokowi atau agar nama Jokowi ini tetap dibicarakan? Ya kita tahulah ya persepsi orang pasti tahu di situ begitu. Nah, kita tahu di negara kita adalah negara demokrasi begitu kan ya.
boleh dibawa ke ranah hukum, ya silakan begitu. Tunjukkan dengan asli ya di situ. Jangan sampai ada hal yang kemudian main nuansa-nuansa kong kali kong begitu. Kalau benar-benar, kalau asli, kalau tidak begitu. Tunjukkan kepada publik di situ. Biar apa? Biar tidak setiap hari muncul timeline ya kayak begitu aja begitu. Dan bahkan ya kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, itu ngeri begitu hukum kita. Hukum kita ini bisa saja sudah ada pasal-pasalnya kok begitu. Diibaratkan ya kayak kelontong katanya begitu kan ya, mau beli apa, mau pesan apa, mau rasa apa, itu sudah ada katanya begitu. Jadi yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa saja salah begitu. Kalau toh pada hakikatnya seperti ini, akibat apa? Akibat ketidakadilan para pemangku hak begitu kan ya. Bisa saja ya tidak jujur dan sebagainya, karena semuanya bisa disuap, mau disuap ini suap itu dan sebagainya. Inilah negara, hidup di negara demokrasi ya. Kalau tidak ditata dengan baik oleh pemimpinnya, oleh presidennya, maka kemudian yang terjadi di situ begitu. Apa yang menjadi solusi? Ya kebijakan ya, hukumlah seumur hidup, perampasan aset kalau ada yang menyuap. Ini yang paling penting di situ begitu. Ya ini cerita dari Pak Mahfud MD begitu kalau soal hukum yang ada di negara kita. Karena dengan adanya seperti ini ya, karena saya percaya kepada Pak Mahfud MD, karena yang bicara ini Mahfud MD begitu kan. Ya sudah menjadi kekuatan dan bahkan pengalaman begitu kan ya. Ini Jokowi ya tak pernah mau hadiri di sidang ya, katanya semua sama di mata hukum. Tapi ya seperti itulah Jokowi. Ini banyak kritikan. Jokowi tidak hadir ya dalam sidang gugatan SMK dan ijazah palsu. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini timelinenya begitu. Ini TKN ya, Jokowi Ma'ruf Amin tak akan hadiri sidang sengketa Pilpres besok. Terus kemudian muncul lagi pihak Jokowi tak hadir sidang gugatan 5.246 triliun HRS dan ditunda. Ini muncul narasi-narasi itu begitu. Kenapa seorang Jokowi tidak hadir? Apakah ini tidak penting? Apakah ini penting dan sebagainya? Ini kan muncul persepsi orang pada akhirnya seolah-olah tidak menghormati begitu kan. Inginnya menunjukkan keadilan. Ayolah sama-sama hadir, duduk bersama begitu, apa ya, cari solusi bersama. Itu kan yang paling penting begitu. Jokowi jarang hadir, tidak pernah hadir dalam persidangan itu begitu. Ya kalau toh pada akhirnya tidak pernah hadir, mau bagaimana lagi begitu kan. Dulu ketika ada persidangan dugaan ijazah palsu begitu dengan Pak Bambang Tri kalau nggak salah begitu kan ya, di persidangan ya bubar begitu aja, nggak ada kaitannya implementasi apa, hasilnya bagaimana begitu, nggak ada di situ begitu kan. Karena apa? Karena seorang Jokowi tidak hadir dan orang-orang Jokowi tidak ada yang hadir begitu, diwakilkan begitu, sehingga ya menjadi bubar begitu. Saya nggak tahu lagi. Makanya dengan cara-cara ini, ayolah begitu, biar tidak muncul narasi-narasi ini lagi, ya tunjukkan aja, panggil saja Roy Suryo. Ya panggil saja ke rumahnya Jokowi, itu gampang. Seperti Sianiper dan sebagainya begitu, tunjukkan. Tapi kalau hanya ingin melihat ya wajar dong begitu kan. Masa kalau ingin tahu saja lalu kemudian mau dilaporkan. Kalau sudah seperti ini bisa saja dilaporkan begitu. Kalau asli bisa saja kena ya, si Rismon kena, terus kemudian Roy Suryo kena, Dr. Tifa kena begitu. Tapi yang dilihat di situ adalah ya ijazah-ijazah yang beredar. Nah, ijazah yang beredar itu semoga saja ya berbeda dengan apa yang kemudian ya punya Jokowi. Kalau berbeda maka Rismon tidak bisa begitu dijadikan lalu kemudian dipenjara. Kenapa? Karena yang beredar itu palsu begitu. Jangan-jangan yang asli itu sudah tidak ada yang tahu, hanya Jokowi. Mungkin bisa saja seperti itu. Jadi orang-orang yang merekayasa itu mungkin yang beredar itu mungkin palsu begitu kan. Ya kenapa? Karena yang asli itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau sama, nah ini yang kita lihat. Kalau sama dengan mereka ini kan bisa saja begitu kan. Karena semua orang tidak tahu soal dugaan ijazah Jokowi ini begitu kan. Soal asli atau palsu ini semua orang tidak tahu. Hanya Jokowi saja yang tahu. Makanya yang publik ini kan diragukan. Secara forensik ada dugaan ya palsu begitu. Secara forensik hasilnya. Jangan-jangan mungkin orang itu mengupload, ada yang membuat, diedit, lalu kemudian disebarkan. Mungkin bisa saja itu terjadi begitu kan.
Makanya itu sudah diakui oleh Rismond sendiri begitu bahwa yang beredar ini ya bisa saja ini palsu begitu ya, karena mungkin bisa saja seorang Jokowi ini memang lulusan UGM tapi ijazahnya hilang, tinggal fotokopinya, bisa saja orang berspekulasi itu begitu. Pada akhirnya orang-orang inilah yang terjadi begitu kan. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini orang akan melihat dan bisa memahami begitu kan ya, bahwa sampai 10 tahun hanya menjadi spekulasi muncul begitu, tidak pernah ditunjukkan kepada publik ijazah seorang Jokowi. Walaupun tutorialnya banyak, Amin Rais sudah memunculkan ijazah aslinya, terus kemudian Rismond sudah memunculkan dirinya ijazah aslinya, Roy Suryo juga sama, Dr. Tifa juga sama begitu. Inilah ijazah saya asli. Kira-kira inilah yang kemudian yang terjadi spekulasi itu begitu. 10 tahun ya, 10 tahun bayangkan. Makanya yang saya katakan tadi, sampai kiamat pun kalau dengan cara-cara seperti ini ya tidak bisa begitu ya. Buat apa? Biar tidak gaduh ya mending tunjukkan aja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.